Oke kawan-kawan, jadi kali ini shelterku sudah jadi. Dan dalam kegiatan aku solo camping kali ini, aku akan mencoba mencari bahan-bahan makanan yang ada di sini, terutama dari hewan-hewanan. Karena tadi aku lihat sekilas di bawah itu ada aliran air cukup besar airnya, jadi aman untuk kita minum. Dan juga aku akan mencari hewan-hewan yang berada di sekitar air atau mencari makan di dalam air. Untuk itu, kali ini aku juga sudah bawa tali dari rumah. Kali ini aku akan membuat jerat ular. Tentunya di sini ularnya ukuran yang kecil sampai sedang. Karena kalaupun ularnya itu yang kita targetkan adalah ular besar, takutnya tidak terkontrol oleh diriku sendiri. Jadi untuk itu targetnya memang ular-ular kecil, dan talinya pun yang digunakan tali ukuran kecil. Oke, ini talinya. Jadi ayo kita coba tengok ke bawah. Jadi sekarang aku sudah sampai di depan aliran airnya. Yang pertama sekali di sini aku lihat-lihat airnya sangat jernih dan juga sepertinya bisa diminum karena indikasinya ada hewan-hewan air seperti ikan, kemudian hewan yang berjalan di atas air itu, aku pun lupa namanya apa, dan sepertinya bisa diminum. Ayo kita coba. Ya, airnya hambar seperti air biasa dan sepertinya sangat layak untuk diminum. Jadi yang pertama sekali di sini aku akan mencari pelontar ataupun kayu yang menjadi tumpuan utama dalam membuat jerat ini. Oke, kayunya sudah ada, maka akan kita cari talinya. Ini adalah simpul di bagian awal, biasa disebut dengan simpul overhand knot. Maka akan kita buat simpul jerat seperti ini. Oke, dia akan menjadi seperti ini. Namun bukan hanya dia seperti ini, dia akan cenderung bisa, kalau sudah kena akan cenderung bisa lepas lagi, akan karena kekuatannya goyang-goyang. Jadi untuk mengantisipasinya kita doublekan menjadi seperti ini. Oke, masukkan lagi. Jadi seperti ini dia. Jadi kalaupun ini tertarik, maka loop yang bagian jerat pertama ini akan semakin terikat. Jadi semakin kencang dia akan semakin terikat. Jadi tidak akan ada kemungkinan untuk lepas. Setelah jadi bagian jeratnya, maka akan kita ukur ini akan sebesar apa jeratnya. Kurang lebih sebesar ini saja aku rasa sudah cukup. Nah, berarti di sini. Maka di sini kita cari kayu kecil sebagai penahan dan penyanggahnya. Menggunakan simpul pangkal saja sudah sangat kuat. Oke, bentuk yang bagus. Mungkin ini terlalu besar, dan kita kecilkan lagi. Oke, selanjutnya aku mencari dua buah kayu yang bentuknya mengait seperti ini. Dan kita akan ambil bagian ininya. Dan bagian jika dia terjerat jangan sampai menyentuh di bagian tanah, harus tergantung
ini kurang naik, jadi akan kita naikkan seperti ini kurang lebih. Sampai di sini kita harus hati-hati kawan-kawan. Nanti takutnya kalau kita terlalu dekat ke sini muka, kalau ini lepas akan menghantam muka. Jadi kita agak minggir ke belakang ataupun ke depan dan agak sedikit menjauh. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ketika nanti dia misalnya ada ular yang akan masuk, akan seperti ini kurang lebih. Ular biasanya kalau di air dangkal dia lebih cenderung untuk mencari makan di bagian permukaan air, kecuali kalau airnya dalam, maka dari itu dia mencari di dalam air. Ini karena dangkal, jadi kita bikin jerat yang berada di bagian permukaan air. Seperti ini kira-kira ilustrasinya. Jadi di bagian jeratnya sudah jadi, maka kita akan memberikan semak-semak di bagian kiri dan kanannya agar dia tidak mengarah ke sana ataupun tidak mengarah, agar dia tidak mengarah kiri atau ke kanan, jadi dia mengarah pada jerat yang telah kita pasang. Oke kawan-kawan, jadi jerat ularnya sudah jadi, bisa dilihat di sebelah kanan aku. Dan ini kalau kita ada rezeki maka akan dapat, dan kalau tidak ya tentu tidak akan dapat. Dan kalaupun tidak dapat maka kita bisa mencari tumbuh-tumbuhan lainnya atau hewan-hewan lainnya yang berada di sekitaran air ini. Begitu, jadi kita tinggal kurang lebih sekitar 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari. Karena ular juga mencari makan sangat jarang. Jadi untuk itu sabar-sabar saja menunggu. Oke? Semoga dapat.